Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 SCY. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teologi penelitian, dan inilah kami anggota-anggotanya. Yang pertama adalah Frater Yudis, yang kedua adalah Frater Basius Jinda, yang ketiga adalah saya sendiri, yang keempat ada Frater Rizky, dan yang kelima adalah Frater Greg. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan dua buku yang berjudul Theological Method dan juga Systematic Theology. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini saya akan mempresentasikan tentang sistematik teologi dari halaman 7 sampai 12. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana Agustinus berbicara tentang doktrin Kristen sebagai kebijaksanaan metode teologi yang dikembangkan. Di sini Agustinus, kita akan melihat bagaimana pemikiran khas Agustinus tentang doktrin Kristen sebagai jalan kebijaksanaan itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat apa saja yang menjadi pemikiran khas dari Santo Agustinus. Sebelum kita membahasnya lebih mendalam, kita melihat bagaimana Bapak Gereja juga ikut mempengaruhi pemikiran Agustinus. Nah, di antaranya adalah Hermas, ada Santo Polycarpus, dan juga ada Clemens dari Roma. Mereka berpikir mereka berpandangan bahwa para bapak apostolik ini memberikan sumbangan besar dalam perkembangan teologi, secara khusus memberikan pemikiran mereka terkait dengan metode teologi. Nah, demikian juga Bapak Apostolik ini seperti Clemens dari Roma, Polycarpus dan Hermas memberikan pemikiran filosofis, mengaitkan pemikiran Kristiani dengan pemikiran filosofis dari Kekaisaran Romawi. Nah, dengan demikian kita melihat para bapak apostolik itu mencoba menghubungkan pemikiran Kristen dan Yudaisme yang terkait dengan metode teologi. Oleh karena itu, tidak hanya para bapak apostolik yang ikut berperan di sana, melainkan pada abad kedua para bapak apologis juga memberikan kontribusi atau pemikirannya terkait dengan menghubungkan kekristenan dengan budaya terpelajar dari filosofis Kekaisaran Romawi. Mereka itu adalah seperti Justinus Martir, Aristides, Athenagoras, dan Irenaeus. Nah, di sini kita melihat pemikiran yang pertama adalah terkait dengan Origenes. Origenes sendiri pertama dijuluki sebagai pengembang atau pemberi kontribusi dalam kontribusi terbesar teologi sistematis. Nah, di sini kita melihat bagaimana Origenes itu memberikan kontribusi 3 kali lipat terkait dengan landasan teori sistematis, yaitu terkait juga dengan eksegesis. Nah, di sini kita melihat Origenes berpendapat bahwa tradisi gereja itu mengandung kanon iman. Kanon iman berarti mengandung aturan-aturan iman. Sehingga dalam kanon iman itu sendiri, Origenes berpendapat bahwa yang menjadi sumber utamanya adalah Tuhan. Nah, di sana dikatakan bahwa Tuhan sebagai awal atau prinsip pertama dari dunia. Sehingga ketika kita membahas tentang itu, tentang Tuhan sebagai prinsip utama, kemudian Origenes menjelaskannya lagi bahwa Tuhan itu melalui kanon iman itu kita mensintesiskan persoalan-persoalan fisika, persoalan filsafat, dan teologi, tentu bersumber dari Tuhan sebagai prinsip utama. Terus yang ketiga, dalam prinsip utamanya Origenes juga berbicara tentang Trinitas, dan juga pemikiran yang keduanya sama, yaitu berbicara tentang aturan-aturan atau yang berbicara tentang Trinitas itu sendiri. Dan di sini kita sampai pada pemikiran yang khas dari Agustinus.
pemikiran teologi khas dari Santo Agustinus. Agustinus berpendapat bahwa konsep teologi yang ia kembangkan adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Kedua hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena bagi Agustinus melalui pengetahuan kita merepresentasikan suatu kebijaksanaan. Di situ Santo Agustinus berbicara tentang perkembangan teologi sistematika. Walaupun tadi kita melihat bahwa Origenes memiliki kontribusi besar dalam teologi sistematika, tetapi di sini Agustinus lebih memberikan dampak yang besar pada teologi sistematika itu sendiri. Sebab konsepsinya tentang teologi adalah sebagai suatu jalan kebijaksanaan. Nah, terus yang berikutnya, pemahaman Agustinus tentang teologi adalah di mana Agustinus berusaha menjelaskan perbedaan antara kebijaksanaan dan pengetahuan. Kebijaksanaan dan pengetahuan itu sendiri menjadi suatu hal yang perlu dibedakan, karena di situ Agustinus semakin menjerumus lagi, semakin mendalam lagi, mencoba mengembangkan Kristus adalah perantara dan penyingkap kebenaran itu sendiri. Nah, dia adalah otoritas yang ilahi. Dia itu adalah Kristus itu sendiri adalah otoritas ilahi. Ya, yang melalui Kristus itu sendiri nanti kita akan mengembangkan yang namanya kebijaksanaan dengan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Terus yang berikutnya, Agustinus juga mengungkapkan idenya terkait dengan pengetahuan dari tanda, di mana Agustinus berpendapat bahwa melalui pengetahuan tentang pengalaman langsung, di sana lahir suatu tanda. Contohnya adalah sabda. Sabda sendiri menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran. Nah, sabda itu adalah suatu tanda. Nah, dari tanda itu kita menjadi tahu, dan di sana kita mau belajar sesuatu seperti itu. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah akibatnya ada korespondensi antara interpretasi Agustinus. Maksudnya bahwa antara pengalaman langsung dan pengalaman tanda itu sendiri atau pengetahuan dari tanda itu sendiri, di situ kita menginterpretasikan atau mengkorespondensikan pemikiran itu menjadi suatu pengetahuan yang melahirkan kebijaksanaan dalam berpikir. Sebab kembali lagi ke intinya bahwa Agustinus, pokok teologi Agustinus adalah dia menilai Kristus atau Yesus itu sebagai otoritas yang ilahi. Oke teman-teman, kita masuk dalam tahap berikutnya, yaitu metode teologi yang dikembangkan oleh Agustinus. Pertama, Agustinus itu memberikan prinsip dan aturan untuk penafsiran kitab suci. Nah, disinilah Agustinus itu memberikan kontribusi penting dan berpengaruh pada retorika, pendidikan, teologi, dan hermeneutik. Nah, teori hermeneutik Agustinus itu harus dipahami juga dalam kaitannya dengan latar belakang neoplatonisnya dan upaya untuk memahami inkarnasi kebijaksanaan ilahi. Disinilah skema Korismas Platonis itu memberikan teori latar belakang aturan yang dapat diubah dengan interpretasinya. Yang dapat diubah itu harus ditafsirkan dalam kaitannya dengan yang tidak dapat diubah, yang temporal ke yang abadi, dunia kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang transenden, hingga rencana keselamatan ilahi dan juga Kristus manusiawi kepada sabda ilahi. Nah, disinilah metode teori hermeneutik Agustinus itu mendasarkan pemaknaan pada prioritas ontologis dari yang abadi, yang tidak dapat diubah ke yang dapat diubah. Nah, keyakinan ini membawa Agustinus ke prinsip dasar hermeneutika, yaitu apa yang paling penting bukanlah pengetahuan kita tentang tanda material yang memungkinkan kita untuk menafsirkan realitas abadi, melainkan pengetahuan kita tentang realitas abadi yang memungkinkan kita untuk menafsirkan tanda material itu. Maka, prinsip hermeneutis ini tidak hanya berlaku untuk alegoris dan tipologis, tetapi juga untuk interpretasi literal. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, bagi Agustinus,
mengetahui realita abadi itu membutuhkan pendakian spiritual dan pemurnian. Nah, oleh karena itu, pemurnian rohani semacam itu merupakan praanggapan untuk menghasilkan kitab suci. Sebuah pemahaman yang nyata tentang kitab suci yang tidak berhenti pada kata-kata eksternal saja, di mana menuntut pemurnian moral. Dan dari situ, Agustinus itu mengusulkan skema 7 tahap untuk mengarahkan ke sana, di mana 7 tahap itu dapat kita lihat bersama di sini, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan yang mengarahkan pada pengakuan akan kehendak Tuhan. Yang kedua, itu kesalehan, di mana membuat kita memperhatikan kitab suci dalam kelemah lembutan, kemendalaman. Kemudian juga pengetahuan itu memahami kasih akan Allah dan kasih akan sesama adalah intisari pada kitab suci. Dan Yesus pun mengajarkan kasih itu. Kemudian karunia ketabahan dalam lapar dan haus akan keadilan. Dan juga nasihat belas kasih yang membuat seseorang menjalankan kasih terhadap sesama dan menyempurnakan diri di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah pemurnian hati dari ketertarikan pada dunia. Dan yang terakhir itu ada pada kebijaksanaan perenungan ilahi. Maka selain itu, bagi Agustinus itu ketertarikan antara pemurnian spiritual dan penafsiran kitab suci menunjukkan masalah utama dalam hermeneutika. Nah, masalah utama itu bukanlah jarak antara cakrawala masa lalu dan masa kini, dan juga bukanlah masalah-masalah yang menangkap makna literal dalam literalnya, tetapi dalam fundamentalisme Alkitab juga. Akan tetapi masalah utamanya itu ada pada masalah memahami referensi akan yang transenden. Artinya, orang yang menafsirkan kata-kata hanya dalam arti harafiah dan historis dan tidak mengacu pada yang transenden, maka orang itu telah gagal dalam memahami makna kitab suci. Maka berkaitan dengan hal itu, Agustinus itu mengusulkan beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip untuk menanyakan apakah interpretasi yang dimaksud itu mengarahkan pada kasih yang lebih besar kepada Allah dan kepada sesama. Nah, di sini pengetahuan tentang kitab suci bagi Agustinus bukanlah merupakan informasi baru, melainkan penemuan kehendak Allah yang menuntun pada perenungan akan kebenaran-kebenaran yang abadi, sebuah objek kebijaksanaan dan juga kehidupan yang diberkati. Kemudian, yang kedua itu adalah prinsip yang menggarisbawahi konteks komunal interpretasi, yaitu iman gereja sebagai komunitas penafsir. Di sini artinya, iman ini paling jelas dimanifestasikan dalam aturan iman gereja seperti yang diungkapkan dalam kepercayaan. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita itu dihadapkan dengan 2 kecenderungan, yaitu kecenderungan akan praktik eksegetis yang menekankan pada objektivitas dan netralitas ilmiah yang bertujuan untuk bebas dari pengandaian subjektif. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan teori hermeneutika kontemporer yang menekankan signifikan yang dimiliki pra-pemahaman dan penerapan seseorang untuk interpretasi. Dari sini, teori hermeneutis ini kontemporer ini berusaha untuk mengambil dan menyesuaikan kembali hubungan klasik antara praktik kehidupan dan interpretasi yang diungkapkan Agustinus dengan kombinasi kepercayaan Kristen dan juga kategori Neoplatonis. Maka berkaitan dengan hal itu, teori hermeneutika ini menegaskan bahwa hubungan kehidupan dengan materi pelajaran yang akan ditafsirkan adalah penting untuk pemahaman, sehingga penekanan Agustinus pada transendensi diri dan permunian spiritual sebagai syarat untuk pemahaman yang tepat tentang kitab suci adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Baiklah, pada bagian ini kita akan masuk dalam buku yang berjudul Theological Method. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh, yaitu Rudolf Bultmann. Sosok Rudolf Bultmann dalam teologi dapat dibandingkan dengan Charles Darwin dalam biologi tanpa terlalu dilebih-lebihkan. Ini mau menunjukkan bahwa
Rudolf Bultmann memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah gereja. Bultmann adalah yang paling rajin menyerap pelajaran dan wawasan teologi abad ke-19, maka dari itu pemikirannya juga tercampur dengan banyak pemikiran. Satu upaya eksplisit pertama untuk menghubungkan wawasan inti dan tema teologi Kristen dengan pembelajaran modern dan sains modern. Jadi, Rudolf Bultmann adalah orang pertama yang menghubungkan antara pembelajaran modern dan sains modern. Kemudian pandangan tentang kebangkitan. Kebangkitan lebih cocok untuk menggambarkan kebangkitan iman di antara para murid Kristus. Iman bagi Bultmann dipahami dengan cara yang fundamental atau cara yang mendasar. Ia tidak menghilangkan mitos dalam Perjanjian Baru, melainkan menjelaskan maksud dari balik teks yang dikaburkan oleh penyaji mitos. Jadi dapat kita lihat bahwa Rudolf Bultmann ini melakukan historical kritis. Mitos memang diperlukan, tetapi dengan demikian mereka mengundang jenis kritik yang dia rasa perlu karena inkonsistensi dan kontradiksi yang mengganggu teks. Teologi adalah tugas untuk menyatukan kembali apa yang ada di dalam teks. Ciri klaim radikal dari Bultmann yaitu Perjanjian Baru adalah upaya untuk menyatakan kembali identitas Tuhan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dalam Perjanjian Lama itu telah banyak disebutkan Tuhan maupun Allah. Namun, dinyatakan kembali atau ditegaskan dengan lebih tegas dalam rupa Yesus Kristus. Bultmann menolak aparat metafisika teologi. Bultmann menyusun kembali ruang lingkup teologi, yaitu melepaskan bahasa mitos dalam Perjanjian Baru atau menyatakan kembali kristologi dalam keinginan manusia atau soteriologi yang bermakna. Secara metodis, teologi dapat dilihat sebagai cara menafsirkan kitab suci. Inti iman terletak di balik apa yang dia sebut sebagai kodrat Alkitabiah. Doktrin Alkitabiah adalah apa yang Bultmann terkenal dengan istilah kerigma, sebuah istilah yang menggantikan doktrin dalam mengidentifikasi inti pemikiran Kristen yang terus membutuhkan pemulihan dalam setiap situasi sejarah. Fokus Bultmann ialah Perjanjian Baru. Interpretasinya adalah tugas yang paling jelas dari seorang teolog, tugas yang harus mempertimbangkan fondasi iman yang diadopsi oleh individu dan lintasan sejarah interpretasi sebelumnya. Nah, di sini kita dapat melihat interpretasi yaitu memberi kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Jadi, Bultmann ini memberikan suatu pandangan teoritis yang sangat mendalam ketika kita harus atau para teolog itu harus menafsirkan kitab suci. Teologi Perjanjian Baru Bultmann sangat berkaitan dengan gnostisisme, gerakan kuno yang meresapi budaya Timur Tengah pada abad awal, di mana kekristenan muncul. Bagi Bultmann, gnostisme adalah satu-satunya sumber yang mungkin dari gagasan tentang logos, atau gagasan tentang inkarnasi sang penebus itu sendiri. Pada mulanya adalah gnostik dan diambil alih pada tahap yang sangat awal oleh kekristenan dan menjadi bermanfaat bagi kristologi. Namun pengakuan yang dia berikan kepada gnostisme diambil kembali ketika menyangkut masalah-masalah substantif seperti nilai tubuh dan sifat fisik secara umum. Memang benar bahwa Bultmann membedakan antara iman dan fenomena psikis. Misalnya, wawasan penting untuk menguraikan perbedaan antara Kristen Ortodoks awal dan gnostisme. Namun, orang tidak dapat memperhatikan bahwa ia kadang-kadang gagal untuk menarik perbedaan itu, setajam yang telah dilakukan oleh para teolog sejarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teolog Hans Urs von Balthasar. Dia adalah teolog Swiss. Hans Urs von Balthasar adalah salah satu teolog Katolik paling mendalam di abad ke-20. Lahir pada tahun 1905, ia adalah seorang polimet serta mahasiswa sastra, musik, dan budaya Jerman.
Beberapa minggu sebelum dia meninggal pada tahun 1988, Baltasar diangkat menjadi kardinal Gereja Katolik oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan salah satu pengagum utamanya bersama Joseph Ratzinger atau Paus Benediktus ke-15. Nah, pemikiran teologis yang khas dari tokoh Hans Urs von Balthasar. Tulisan-tulisan dan pengalaman mistiknya lah yang memiliki dampak mendalam dan abadi pada pemikirannya. Pengaruh dari luar juga dikuatkan olehnya. Juga sangat berpengaruh pada pemikirannya adalah para filsuf idealisme Jerman dan para teolog dari teologi Nouvelle di Prancis dan negara-negara rendah, terutama Henri de Lubac. Pengaruh yang terakhir mungkin menjelaskan visibilitasnya yang lebih besar setelah Vatikan II dan penunjukan berikut ke Komisi Teologi Internasional Gereja Katolik. Nah, Balthasar mengambil kategori metafisik dari pemikiran manusia dan realitas penciptaan untuk diinformasikan secara mendalam oleh kuasa Tuhan. Dia mengungkapkan pandangan spiritual yang menolak demitologisasi, tetapi bukan karena alasan bahwa menolak Injil tanpa dogma. Sebaliknya, Balthasar berpikir bahwa teologi perlu mempertahankan filsafat sebagai mitra dalam pencarian besar untuk berbicara tentang keberadaan Tuhan. Teologi membutuhkan mitos dan metafisika, ditafsirkan melalui filsafat dan melekat pada iman. Balthasar sendiri menganggap teologi tidak hanya sebagai sistematika, tetapi juga sebagai disiplin yang mencari korelasi dengan bentuk-bentuk kebenaran, kebaikan, dan keindahan di dunia. Balthasar memikirkan teologi sebagai bentuk refleksi yang membawa di dalamnya kebutuhan akan sebuah sistem. Sementara Barth menganggap teologi dogmatis sebagai proposisi yang mengikuti dalam arti tertentu sebagai interpretasi firman Tuhan. Balthasar memberikan penjelasan yang jauh lebih rumit tentang mediasi subjektif yang menyertai interpretasi semacam itu, sehingga keseluruhannya memerlukan pendekatan sistematis analogi iman. Balthasar menawarkan pembelaan yang kuat terhadap analogi keberadaan. Selanjutnya, metode teologi yang dikembangkan oleh teolog Hans Urs von Balthasar. Balthasar sangat dipengaruhi oleh teologi Karl Barth dalam pendekatannya terhadap Alkitab, tetapi terutama dalam hal sentralitas Kristus dalam kehidupan iman. Dalam hal itu, cara pandang Balthasar tentang metode jelas-jelas bersandar pada posisi anti-Buchmann yang dibangun Barth. Dengan mengembangkan perhatiannya yang antusias kepada para bapak gereja, Balthasar mengartikulasikan 4 tipe orang suci. Menurut apakah orang-orang kudus itu sesuai dengan pelayanan yang berbeda dari Petrus, Paulus, Yakobus, atau Yohanes, atau Maria. Maria sendiri adalah bentuk manusia murni karena kemurniannya, penerimaannya kepada Tuhan menurut Balthasar dimodelkan pada kerendahan hati Kristus yang sempurna. Nah, pembicaraan tentang bentuk dan jenis sehubungan dengan kitab suci membawa kita jauh melampaui penggunaan cara membaca kitab suci yang tidak literal dan menuju teologi metafisik yang menjadikan dunia material, termasuk pencapaian sastra manusia, sebagai tanda sakramental dari ciptaan Tuhan. Bukan kebetulan bahwa Balthasar terus-menerus mengacu pada doktrin penciptaan dalam teologinya, tetapi sebagai sebuah doktrin penciptaan adalah produk dari pendekatan terhadap kitab suci dan pengalaman spiritual manusia. Seperti halnya Barth, Balthasar menawarkan teologi sistematika yang berakar pada tradisi doktrinal gereja. Baik Romo dan teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kami berikutnya tentang tokoh Joseph Ratzinger. Nah, sekilas info dari tokoh ini, bernama lengkap Joseph Aloysius Ratzinger atau yang biasa dikenal sebagai Paus Benediktus ke-16, lahir di Jerman pada Sabtu 16 April 1927 dan menjadi Paus 24 April 2005. Nah,
Joseph Ratzinger merupakan tokoh teologi pembebasan. Dia mulai dikenal di publik sejak menjabat sebagai penasihat Kardinal Frings dari Jerman pada Konsili Vatikan II. Teologi Joseph Ratzinger ini berfokus pada tradisi kekatolikan, di mana orientasi teologis yang ia bawa itu berasal dari Santo Agustinus dalam hal sejarah dan Santo Bonaventura dalam hal wahyu. Nah, kontribusi yang ia lakukan dalam hal teologis itu ada dua, yakni eksegesis Alkitabiah atau yang sering dikenal sebagai tafsir Alkitabiah, dan yang kedua adalah filosofis teologi. Mari kita sekarang masuk ke pemikiran teologis yang khas dari Paus Benediktus ke-16. Ratzinger telah mengabdikan sebagian besar karya teologisnya itu untuk karya akademisi dan gerejawi, sehingga teologi dasar dan terjun pada teologi, doktrin sistematis, serta Alkitabiah penafsiran atau penafsiran Alkitabiah. Ratzinger mengembangkan hubungan antara teologi dan filsafat yang baginya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ia telah membuat suatu kasus rasionalitas dalam teologi dan kasus rasionalitas tentang Tuhan dengan istilah filsafat yang cukup kuat. Nah, ada dua prinsip teologi yang dikembangkan oleh Joseph Ratzinger atau Paus Benediktus ke-16 yang khas dari dirinya, yakni Joseph Ratzinger menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat dan teologi secara positif. Ia menyebut ada dua prinsip dalam teologi kekatolikan. Yang pertama itu adalah teologi berhubungan dengan Tuhan dan spekulasi teologis yang terkait dengan penyelidikan filosofis sebagai metodologi dasar. Dari sini, Joseph Ratzinger beranggapan bahwa filsafat harus dipertahankan untuk membantu teologi dan untuk masuk pada suatu realitas dan terang untuk mengungkapkan aktivitas Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Teologi dasar ini menurut Ratzinger dijabarkan lebih lanjut dalam refleksi pada tema dan konsep di mana filsafat dan teologi dapat dikatakan untuk menjelaskan yuridiksi yang mungkin tumpang tindih. Baik, Romo dan teman-teman, kita akan masuk ke metode teologi yang dikembangkan oleh Joseph Ratzinger. Metode yang agak unik dikembangkan oleh Joseph Ratzinger adalah sejauh mana dia memadukan berbagai minat dan keahlian keilmuannya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dalam banyak pidatonya, ia menyampaikan hubungan erat antara teologi dan filsafat. Menariknya bahwa Joseph Ratzinger ini mengatakan pemikiran ilmiah modern memiliki alasan yang cukup sederhana, lalu harus menerima struktur rasionalitas materi dan korespondensi antara semangat kita dan yang berlaku struktur rasionalitas alam sebagai yang diberikan, di mana metodologinya harus didasarkan pada kedua hal ini, yakni filsafat dan teologi. Pendekatan terhadap disiplin filsafat ini menunjukkan nilainya, tetapi juga hubungannya akan penjelasan teologis tentang filsafat. Pendekatan dua sisi ini yang menandai pemahaman Ratzinger tentang metode teologis. Subyek yang menjadi fokus Ratzinger adalah kritik Alkitabiah atau historis kritis. Dalam prosesnya, Ratzinger menggunakan gaya patristik tentang tafsiran Alkitabiah seperti pengembangan tipologi antara Musa, Yesus dalam volume pertama karya Yesus di Nazaret. Nah, ini adalah sumber yang eksplisit ke dalam bentuk tradisional Alkitabiah. Interpretasi yang Joseph Ratzinger yakini belum diambil oleh metode eksegesis Alkitabiah kritik historis. Baik, Romo dan teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami, SY 2. Semoga presentasi kami membantu dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih.